Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman ja'alana minal mu'minin wa hadana ila siratil mustaqim. Allahumma antas salam sallimna wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Segenap jajaran pengasuh Minhajut Thulab rahimakumullah, pimpinan dan seluruh guru serta keluarga besar SMA Negeri 1 Glenmore, wali santri dan para santri pro santri mor yang saya banggakan. Alhamdulillah, tradisi untuk melaksanakan kegiatan pro santri mor yang sudah berlangsung bertahun-tahun di SMA Negeri 1 Glenmore hari ini bisa dilaksanakan pada gelombang yang keberapa ini saya nggak ngitung ini ya. Tapi yang jelas kita tahu bahwa yang punya hak untuk memberi hidayah itu adalah Allah. Itu mutlak. Innaka la tahdi man ahbabta. Sekalipun itu sangat dicintai oleh orang tua kepada anak, suami kepada istri, atau orang terdekat sekalipun dari Nabi, tapi kalau hidayah tidak diperkenankan oleh Allah, tidak akan mendapatkannya. Seperti Abu Thalib misalnya, orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian diberi titel Innaka la tahdi man ahbabta. Tidak mungkin kamu memberi hidayah sekalipun itu orang yang sangat kamu cintai. Atau seperti Nabi Nuh atau Nabi Lut kepada istrinya. Beliau adalah seorang nabi yang masuk kategori ulil azmi, itu Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Lut juga seorang nabi dan rasul. Toh ketika istrinya itu berbuat maksiat dan tidak mendapat hidayah, maka suaminya yang nabi itu tidak mampu memberikan hidayah. Maka disitulah kemudian kita dalam Al-Fatihah ada ayat namanya ihdinas siratal mustaqim. Berikan kepada kami ya Allah. Nah, ini permohonan kita kalau ketika kita membaca ayat itu, kita memohon kepada Allah supaya diberi petunjuk siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang di situ dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang ditempuh oleh mereka yang mendapat nikmat dari Allah. Nah, datangnya hidayah itu seringkali tidak terduga, bukan karena lamanya orang mondok, bukan karena lamanya orang ngaji, bukan karena lamanya orang itu sekolah, tapi memang betul-betul unik, misteri, dan itu semua adalah ketentuan Allah langsung. Satu contoh, ada seorang yang dikatakan pencuri, ya pencuri, pekerjaannya ya mencuri. Nah, satu saat si pencuri ini dikejar oleh penduduk karena ketahuan mencuri, lalu bersembunyi di bawah surau. Jadi ada surau di Sumatera itu kan modelnya panggung gitu ya. Nah, dia bersembunyi di bawah itu. Nah, datang waktu subuh, suara azan kumandang. Dia mendengar betul dari suara azan yang berkumandang itu dari bawah surau. Sampai mendengar ada sholat jamaah subuh di situ. Nah, dari dia bersembunyi di bawah surau, mendengar suara azan, mendengar orang sholat, apa yang kemudian terjadi? Allah mendatangkan hidayah kepada si pencuri itu, bertaubat dan menjadi ulama besar, namanya Syekh Jamil Jambek. Mungkin adik-adik ini kalau senang musik, ya, ada namanya musik rock, ya, musik cadas, The Rollies namanya ya kalau di Bandung itu. Kita lihat
ada salah satu tokoh penyanyi yang sangat populer ketika itu. Ya, penyanyi daripada The Rollies itu. Nah, mungkin tidak ada satupun kemaksiatan yang dia lewatkan dari penyanyi ini. Minum, iya, narkoba, iya, maaf, perempuan, iya, pokoknya semua maksiat, tidak ada yang lewat sudah. Kalau dosa itu sudah numpuk, ya sudah numpuk. Kalau daging sudah nggak enak dimakan, kira-kira gitu. Masya Allah. Dia kalau tiap minggu itu ke puncak, maaf, pesta minuman keras. Cari tempat yang apa gitu, rame-rame sama temennya di tempat wisata. Nah, satu saat dia semalam itu pesta miras sampai ketiduran. Menjelang Jumatan tuh dia keluar rumah dari tempat yang tinggi, dia melihat di bawah ada orang pakai songkok, pakai sarung, pakai sajadah, berbondong-bondong pergi ke masjid untuk Jumatan. Jadi dia cuma ngelihat dari atas gitu loh. Dari atas ngelihat orang pada Jumatan. Lalu si tokoh penyanyi legendaris ini melihat orang berbondong-bondong itu pengalaman unik gitu loh. Ini orang pada mau kemana ya? Terus, oh ini hari Jumat ini, pada Jumatan. Akhirnya dia tungguin orang yang berangkat Jumatan sampai yang berangkat Jumatan itu selesai Jumatan dan pulang. Dan tidak ada satupun raut wajah dari mereka yang pulang Jumatan itu nggak cerah wajahnya. Wajahnya itu gembira, tenang, sukacita. Lalu dia membayangkan, saya ini banyak duit. Saya datang mencari kesenangan dengan teman-teman, minum minuman keras. Tapi selesai itu saya tidak pernah punya wajah seperti mereka, cerah, tidak punya kegembiraan, tidak punya kesukacitaan, tambah susah lagi gitu loh. Jadi kalau orang minum sadar malah susah gitu loh ya. Susah karena mungkin tenaganya terkuras. Susah karena juga duitnya habis, kan begitu ya. Dari situ lalu dia bertekad, ya Allah, saya bertobat. Sampai dia memutuskan untuk bertobat dan hidup dalam dakwah. Hingga mati pun dalam keadaan dakwah. Mungkin adik-adik kenal tuh. Siapa namanya kira-kira? Gito Rollies. Jadi Gito Rollies itu seorang penyanyi legendaris ketika itu. Gak ada yang gak kenal lah pokoknya kalau mereka itu suka musik-musik rock. Maksiat gak pernah terlewatkan. Tapi hidayah datang. Hidayah menghampiri. Hidayah menyentuh hatinya. Hanya dari wasilah melihat orang berangkat Jumatan. Masya Allah. Jadi putra-putri bapak ibu, jangan dilihat durasinya di pondok setahun 2 tahun. Walaupun hanya 6 hari, kalau Allah berkenan memberi hidayah, saya yakin semua akan menjadi orang-orang yang ahli surga. Amin. Ini yang terpenting. Ada satu kegelisahan di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendapatkan musuh yang sangat berwibawa, berpengaruh, kaya, pinter, dan sangat anti-Islam. Yaitu 2 orang namanya terkenal, Abu Jahal dan Umar bin Khattab ketika itu. Saking hebatnya 2 orang itu, sampai kemudian Nabi berdoa memohon, ya Allah berikan petunjuk kepada salah satu daripada 2 orang itu. Pokoknya sitok sing gelem lebu Islam gitu maksudnya. Karena memang itu berat. Menghadapi 2 orang ini sangat berat sekali. Karena apa? Karena Islam mendapatkan tantangan yang keras dan berat ketika berdakwah di Makkah. Alhamdulillah satu ketika si Umar ini bencinya sama Muhammad luar biasa. Ubun-ubun kepingin bunuh. Hingga satu saat dia dengan pedang yang sudah disiapkan,
mau mendatangi rumahnya Muhammad untuk dibunuh. Tapi kemudian diberitahu sama temennya, Umar mau kemana kau? Aku mau bunuh itu Muhammad. Kamu jangan buru-buru ke rumahnya Muhammad. Lihat itu adikmu, saudaramu itu. Dia sudah menjadi pengikut Muhammad. Nah, mendengar itu langsung Umar menuju ke rumah adiknya itu. Karena di situ sudah dilaksanakan semacam taklim, ya. Pengajaran sudah dilaksanakan taklim. Sampai akhirnya pas di situ si adiknya tadi belajar Al-Qur'an. Ini alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah kita datang. Monggo Pak Kepala. Nah, ini Pak Heri ini Kepala Sekolah. Ini hebat ini, dari Krikilan ngepalai sekolah Krikilan gitu ya. Ini hebat ini. Monggo Pak Heri, silakan. Sambil kita jalan ini. Jadi artinya apa? Umar bin Khattab ini mendengar suara Al-Qur'an dibacakan oleh adiknya. Tiba-tiba justru dari suara Al-Qur'an yang dibaca itu Umar bin Khattab mendapatkan hidayah. Dan kemudian terkenal menjadi sahabat yang paling dekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidayah itu datang bukan karena lamanya mondok, ya. Walaupun 6 dino lah itu hidayah top itu sudah. Dan saya doakan pasti itu insya Allah, ya pasti itu. Nah, seperti kita ketahui sekarang ada satu fenomena menarik, ya. Saya kemarin baca banyaknya PHK dari perusahaan untuk karyawan-karyawan Gen Z, ya, generasi milenial. Artinya cah nom-nom megawe padha akeh dipecati ambek perusahaan. Lalu ada pertanyaan, lho lha apa arek nom-nom kok padha dipecati? Iki ya apa? Wong mereka itu orang-orang produktif. Dan kita sudah mencanangkan 2045 itu Indonesia emas. Karena ada apa? Karena ada bonus demografi. Ada bonus demografi artinya usia produktif, penduduk usia produktif itu banyak. Tapi dengan satu catatan, kalau penduduk itu punya modal, ilmu pengetahuan dan kualitas mental yang bagus. Nah, kalau ilmu pengetahuannya rendah, mentalnya rapuh, bukan Indonesia emas 2045, bisa jadi 2045 Indonesia cemas, gitu loh ya. Medeni gitu loh. Medeni. Nah, pertanyaan terjawab. Kenapa Gen Z ini banyak yang di PHK oleh perusahaan? Ternyata beberapa faktor. Pertama, etos kerja yang lemah. Artinya lek megawe ki ra tenanan gitu loh. Diseneni diluk ngono ki titik ngono wis nesu terus gak gawe. Loh, ini ternyata korelasinya menemukan bukti di depan pom bensin itu ada showroom dan sekaligus bengkel, ya, namanya Kembar Jaya, ya Kembar, ya Kembar. Saya tanya, kamu punya karyawan sudah berapa tahun? Ya sudah lama Pak, ya sudah berapa, lebih 8 tahun. Loh kok iso awet? Ternyata dia cerita, siji kenapa awet gak tahu tak seneni, teko jam piro sak karepmu, budal gak kemu, gak budal karepmu itu Pak. Loh kok ngono? Soalnya diseneni motong gitu loh. Loh, inilah Kembar ini. Saya sering jagong. Artinya anak-anak muda ini dihadapkan pada suasana kerja yang disiplin, suasana kerja yang ketat, suasana kerja yang kompetitif. Nggak kuat, Pak. Nggak kuat. Akhirnya apa? Ya mereka kerjanya itu ya begitu. Rog-rog asem gitu ya. Dan itu menemukan bukti ya di Kembar itu. Saya ini tanya betul. Jadi lek kepengin karyawanmu iki rada awet, ya jarno wis teko jam piro gitu ya. Ya memang betul. Waktu itu saya jagong itu sambil nunggu bis waktu ke Tangerang. Saya sering kalau numpak bis ya dari situ. Bis Gunung Harta itu yang sleeper itu loh, Pak. Nah, jagong itu waktu itu sudah jam 9, karyawannya belum datang. Lalu kok teko jam berapa? Ya kadang jam 10, kadang jam 11, kadang enggak teko gitu ya. Oh iya. Ya itulah. Jadi artinya fakta-fakta ini menarik. Nah, kalau ini pertanyaannya. Generasi ini generasi pemimpin masa depan ya. Ya. Ini Masya Allah. Subhanul yaum rijalul ghad. Ya, pemuda hari ini itu adalah pemimpin masa depan.
Maka kalau kemudian mereka punya mental yang seperti dikatakan tadi, mudah putus asa, lemah mental, tentu ini akan berpengaruh kepada kemajuan negara, kemajuan bangsa. Maka sangat diperlukan sekali dalam hal